Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara semuanya. Salam. Malam hari ini kita kembali boleh bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Ya, tema malam hari ini adalah manifestasi Yesus. Ya, temanya adalah manifestasi Yesus. Nah, bicara tentang manifestasi Yesus. Banyak orang kadang-kadang salah mengerti ya, tentang manifestasi Yesus itu seperti apa. Kadang-kadang ada orang yang hanya melihat nih, orang bisa melakukan mujizat, ya, berhasil dalam pelayanan, ya, itu mereka langsung menilai, wah, Yesus bermanifestasi. Ya, orang memanifestasikan Yesus ketika dia melakukan seperti apa yang Yesus pernah lakukan. Yesus buat mujizat, lalu ada hamba-hamba Tuhan atau orang-orang melakukan mujizat yang spektakuler. Nah, saudara, kalau Anda hanya berpijak atau melihat manifestasi Yesus dari perbuatan atau ekspresi, ya, dari suatu sikap atau tindakan seseorang yang melakukan sesuatu yang mirip dengan Tuhan Yesus. Nah, itu kadang-kadang Anda terkecoh, ya. Saudara, manifestasi Yesus itu bukan sekedar Anda bisa buat mujizat. Bukan sekedar Anda bisa pelayanan dan sebagainya. Ya. Saudara, tentang membuat mujizat, tentang pelayanan, orang bisa membangun, mendevelop dirinya sendiri dengan melatih atau membuat sebuah proyek atau program-program sendiri, sehingga dia bisa melakukan seolah-olah seperti Tuhan Yesus. Ya. Nah, ketika mereka berhasil seperti itu, apakah itu boleh disebut sebagai manifestasi Yesus? Sebenarnya tidak. Ya. Ternyata, saudara, bicara tentang manifestasi Yesus itu dimulai dari perubahan kehidupan orang itu sendiri lebih dahulu. Kenapa? Orang tidak bisa memanifestasikan Yesus kalau di dalam dirinya tidak ada Yesus. Di luar Yesus kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Apa artinya itu? Dulu saya sedikit bingung. Bingungnya begini. Ternyata ada orang-orang yang nggak menerima Tuhan Yesus, mereka suksesnya. Mereka luar biasa. Bisa melakukan ini, bisa melakukan itu, dan kadang-kadang lebih sukses daripada orang Kristen. Nah, katanya di luar Yesus, kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Buktinya mereka bisa. Nah, saudara, kita lihat di sini ya. Orang bisa memanifestasikan Yesus ini kalau di dalam dirinya ada Yesus dulu. Yaitu dengan cara mengundang Yesus masuk ke dalam dirinya. Berdasarkan Wahyu 3 ayat 20. Ketika Tuhan Yesus ada di dalam dirimu, lalu engkau berikan tahta hatimu, lalu Anda menempatkan diri sebagai hamba, dan dia adalah bosmu, ya, dia adalah tuanmu. Nah, saudara, disitulah akan terjadi sesuatu yang disebut manifestasi Yesus di dalam hidup kita ini. Ya, nah, dimulainya dari mana? Bukan melakukan perkara yang besar dulu. Kadang-kadang Tuhan Yesus membuat Anda, ya, mengalami sebuah transformasi secara pribadi, yaitu perubahan hidup Anda, baik cara berpikir Anda maupun sikap dalam kehidupan kita ini. Lalu orang boleh melihat, berubah ya, senyumnya kayak Yesus, cara memandangnya kayak Yesus, cara berpikirnya kayak Tuhan Yesus. Nah, saudara, kenapa orang bisa berubah gara-gara Yesus ada di dalam dirinya? Karena Yesus sekarang mendominasi orang itu. Ya, sehingga seluruh anggota tubuhnya, termasuk jiwanya itu, nanti akan dipengaruhi oleh karakteristik daripada Tuhan Yesus itu.
Nah, setelah itu biasanya Tuhan Yesus lalu membawa Anda keluar ke lapangan. Untuk apa? Untuk melakukan perkara-perkara yang besar, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, membuat mujizat-mujizat, dan sebagainya. Nah, saudara, jadi dimulainya dari situ ya. Nah, Bapak Saudara, mari kita bahas bersama-sama tentang manifestasi Yesus ini pada malam hari ini. Nah, saudara, ide gagasannya adalah yang pertama, bahwa dirimu atau hidupmu atau tubuhmu diminta oleh Allah untuk menjadi rumah bagi Yesus. Ya, jadi hidup Anda atau tubuh Anda ini sekarang diminta untuk menjadi rumah bagi Yesus. Nah, saudara, sekarang kita lihat, ya, kalau ada sebuah rumah yang megah, sebenarnya tujuannya apa? Rumah itu sebenarnya tujuannya untuk orang yang tinggal, bukan rumahnya. Betul nggak ya? Rumahnya itu hanya sarana, tapi yang memanfaatkan, yang menggunakannya adalah penghuni atau yang tinggal di dalam rumah tersebut. Amin. Sekarang, kalau Tuhan mau Anda jadi rumahnya Tuhan Yesus, sekarang Tuhan Yesus dalam hatimu, dalam hidupmu, ada di dalam dirimu. Sekarang dirimu adalah menjadi rumah bagi Yesus. Amin. Rumah bagi Yesus, ya. Ingat ini prinsip dasar yang harus dicamkan, diperhatikan baik-baik. Ide gagasan Allah yang awal, kenapa Yesus masuk ke dalam hati Anda? Karena Dia ingin menjadikan hidup dan tubuh Anda menjadi rumahnya Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus perlu tubuh Anda di sini? Nah, saudara, di sini ada tujuan dan maksudnya. Tujuannya apa? Ya, bagaimana Tuhan Yesus hendak menyatakan dirinya kepada dunia yang luas ini, ternyata untuk melakukan manifestnya atau manifestasi dirinya ini kepada dunia itu, Tuhan Yesus perlu sebuah tubuh, ya, perlu sebuah tubuh. Kenapa dia perlu sebuah tubuh? Nah, sekarang kita lihat, ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian, Tuhan Yesus, ya, tubuh kebangkitannya diangkat ke surga. Ya, jadi ketika ia bangkit dari kematian, tubuh kebangkitannya diangkat ke surga. Jadi kita ingat pelajaran tentang ada 3 macam tubuh, ya. Ada tubuh jasmani, ada tubuh kebangkitan, dan ada tubuh kemuliaan. Jadi ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi, Yesus itu selama 33,5 tahun, dia menggunakan tubuh jasmani, seperti tubuh kita. Ketika dia mati, lalu bangkit hari ketiga itu, ketika dia 40 hari bersama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus mengenakan tubuh kebangkitan. Tubuh kebangkitan itu masih bisa makan. Ketika dikasih ikan goreng, dia masih makan ikan goreng itu, ya. Nah, dia masih bisa merasakan ini dan itu. Nah, masih bisa dijamah juga, masih bisa disentuh dan diraba. Jadi tubuh kebangkitan itu sebenarnya setengah tubuh kemuliaan, setengah tubuh daging, ya. Nah, walaupun fisiknya bisa disentuh, tapi dia bisa tembus tembok. Bisa tembus tembok. Ketika murid-muridnya ketakutan, semua pintu ditutup, tahu-tahu Yesus bisa masuk di tengah-tengahnya, ya. Nah, beda dengan setan yang nggak punya tubuh sama sekali. Nah, kala itu Tuhan Yesus mengenakan atau memakai tubuh yang namanya tubuh kebangkitan. Setelah 40 hari, ya, Tuhan Yesus lalu diangkat, ya, diangkat ke surga. Nah, orang Kristen merayakan hari
kenaikan Tuhan Yesus. Kalau Anda hitung, itu dari hari kebangkitan, hari Paskah, ke hari kenaikan itu lamanya 40 hari. Ya, 40 hari. Lalu orang ada yang niru-niru jadi tradisi. Ada orang mati gitu ya, ada 3 hari, 7 hari, 40 hari. Nah saudara, 40 hari Yesus itu terangkat ke surga. Ketika dia terangkat ke surga, tubuhnya berubah. Tidak lagi mengenakan tubuh kebangkitan, tapi diubah dalam tubuh kemuliaan. Itu standar orang yang terangkat. Kenapa saya bisa pastikan bahwa Yesus telah berubah tubuhnya menjadi tubuh kemuliaan? Karena dalam kitab Tesalonika pasal 4, kalau Anda membaca, orang-orang nanti yang rapture, mereka dalam sekejap diubah tubuhnya dalam tubuh kemuliaan. Amin. Jadi ini standarnya. Jadi apa yang dikatakan oleh Alkitab, kalau Anda memahami, buatlah itu menjadi standar. Sehingga kita tidak jatuh kepada interpretasi. Amin. Jadi apa yang saya ungkapkan seperti ini, alasannya ada. Ya, kenapa Yesus ketika sudah naik ke surga, tubuhnya sudah diubah menjadi tubuh kemuliaan? Karena itu standar daripada setiap makhluk yang rapture. Diangkat itu sama dengan rapture. Ya, meninggalkan dunia ini. Nah, saudara, sekarang kita tahu ya. Nah, ketika itu, Anda lihat, Yesus sekarang nggak punya tubuh. Nggak punya tubuh fisik ini. Ketika Yesus itu ada di atas kayu salib, Tuhan Yesus itu pernah berkata begini, sudah selesai. Sudah genap. It's finished. Ya, orang Korea bilang, wes rampung. Waduh. Nah. Itu orang Korea dari Jogja itu, wes rampung, sudah selesai, nunga, parantos, sudah selesai. Nah, kadang-kadang orang bingung, tuh Yesus sudah selesai tugasnya, ya, Yesus sudah selesai tugasnya. Nah, saudara, kita tahu. Semua yang dikerjakan Yesus itu adalah atas dasar ide dan prakarsa dari Bapaknya. Ayat yang lain mengatakan bahwa Bapakku masih bekerja sampai hari ini. Amin. Bapak tak pernah selesai dalam pekerjaannya. Belum selesai dalam pekerjaannya. Tapi misi Yesus datang ke dunia untuk membayar dosa manusia itu sudah diselesaikan di atas kayu salib. Semua yang dituntut oleh iblis atas manusia, ya, ayo semuanya sudah aku bayarkan di sini. It's finished. Amin. Nah, di sini bukan berarti Tuhan Yesus itu juga sudah selesai di dalam pekerjaannya. Oh tidak, saudara. Dengar. Selesai dalam hal apa? Ternyata Tuhan Yesus itu masih mau melakukan banyak hal. Cuman sekarang kendalanya adalah dia tak punya tubuh fisik lagi. Oleh karena itu, dia menebus manusia yang masih punya daging ini, masih punya tubuh fisik ini. Dia sekarang minta oleh Allah untuk membuka hatinya, lalu Tuhan Yesus masuk ke dalam dirinya. Sekarang orang-orang yang menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat ini, tubuhnya sekarang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menjadi rumah bagi dia, untuk kepentingan dia. Amin. Nah, saudara, jadi Yesus sekarang ingin memanifestasikan hidupnya lagi, dirinya lagi, melalui kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Nah, saudara, sekarang lihat di sini, ya. Sekarang ia ingin menyatakan dirinya sekali lagi di antara manusia, dari generasi ke generasi, ya. Ia ingin meminjam tubuh Anda. Perhatikan ya.
Ketika ia bangkit dari kematian, tubuh kebangkitannya diangkat ke surga. Tapi pekerjaannya belum selesai. Sekarang ia ingin menyatakan dirinya sekali lagi di antara manusia dan dari generasi ke generasi, dan ia ingin meminjam tubuh Anda, ya. Nah, saudara, untuk ini ia tebus Anda dari tungku api neraka, dibayar dengan harga kematiannya di kayu salib. Lalu roh Anda dilahirkan baru agar dapat mengikuti pikiran dan gerak-gerik dia. Tetapi semua kepentingan duniawi yang Anda punya harus digantungnya di kayu salib. Atau dengan kata lain, ia minta Anda dengan sukarela tapi paksa. Dengan sukarela tapi paksa, ya. Kudu, ya, agar Anda mau menggantung keinginan dan kepentingan Anda di salib Anda masing-masing. Lalu apa yang dia lakukan nanti? Ia akan tinggal satu rumah dengan Anda, ia penyewa rumah Anda, ya, atau tubuh Anda akan dijadikan kantornya, dan Anda disuruh pensiun dini. Sementara itu, ia mau menunjukkan dirinya kepada dunia melalui kantornya yang baru, yaitu Anda dan saya. Sekarang, tugas Anda sebagai kantor yang baru itu, ya, tugas Anda sekarang hanya menjadi saksi bisu, ya, atau silent bystander, ya, saksi bisu di samping dia, ya. Nah, saudara, ini ide gagasannya yang mulia bagi kita semua, ya. Jadi dia pengen pinjam tubuh Anda, dijadikan kantornya. Dia mau bekerja. Kalau orang sewa ruko, lalu ruko itu dijadikan office, dijadikan kantor, ya. Lalu orang yang menyewa itu tiap hari masuk ke kantor itu, ngapain dia? Di dalam kantor itu. Dia bekerja. Jadi Yesus yang ada di dalam dirimu itu, sekarang sewa tubuhmu untuk menjadi kantornya. Dia yang ada di dalammu ini, dia mau bekerja. Amin. Dia punya rencana, dia punya plan, dia punya keinginan. Nah, oleh sebab itu, supaya keinginan, rencana, dan planningnya Allah itu bisa terjadi atas dunia dan sekitarnya ini, Tuhan bilang, ya, kamu harus pensiun dini, ya, pensiun dini, berhenti mikir, berhenti punya keinginan, lalu mulai adopsi keinginan Tuhan. Izinkan, biarkan matamu digunakan untuk kepentingan Tuhan. Biarkan telingamu digunakan untuk kepentingan Tuhan. Biarkan mulutmu dipakai untuk kepentingan Tuhan. Biar kakimu dipakai untuk kepentingan Tuhan. Amin. Nah, saudara, dengan kita menggantung semua keinginan kita di kayu salib, gak pengen lagi, keinginan Tuhan akan semakin jelas Anda dengar, dan Anda semakin mengerti apa sebenarnya yang Tuhan ingin mau melalui hidup Anda ini, apa yang harus dikerjakan, yang Tuhan ingin kerjakan melalui kehidupan kita ini. Amin. Sehingga ketika Anda melakukan segala sesuatu, baik apa yang Anda lihat, baik apa yang Anda katakan, baik apa yang Anda kerjakan, semuanya itu adalah idenya Tuhan. Amin. Idenya Tuhan. Anda hanya memanifestasikan. Kalau orang mulai bertanya, kamu kok mikir begitu? Dasarnya apa? Jawabannya cuma satu. Ini bukan pikiranku. Ini adalah pikirannya Tuhan. Kalau tanganmu melakukan sesuatu, lalu orang lain komplain dengan Anda, lalu Anda ditanya, atas dasar apa engkau melakukan dengan tanganmu itu? Ya, jawaban Anda juga sama. Ini bukan keinginanku. Tuhan yang pengen melakukannya seperti apa yang aku sedang lakukan hari ini. Amin.
Lalu mungkin kakimu melangkah ke satu tempat. Orang tanya, kenapa kamu pergi ke tempat itu? Jawabannya sama juga. Sebenarnya aku nggak pengen ke tempat itu. Tapi roh atau Tuhan mendorong, menuntun, menyuruh aku untuk pergi ke tempat itu. Sehingga aku pergi dan ada di tempat itu. Amin. Nah, semua bukan keinginanmu lagi. Tapi keinginannya Tuhan yang ada di dalam dirimu. Dengan menyadari Anda sekarang adalah rumah yang disewa, yang dijadikan kantornya Tuhan Yesus, sekarang Anda harus ya nurut sama yang telah menyewa Anda ini. Ya, dengan paksa dan sukarela Anda sekarang disuruh oleh Tuhan untuk pensiun dini, ya. Pensiun dini. Ya, walaupun Anda itu sebenarnya masih jago, masih bisa mikir ini, mikir itu. Berhenti berpikir. Itu namanya pensiun dini. Amin. Walaupun Anda masih banyak punya cita-cita, banyak keinginan. Ketika Anda menyadari bahwa Anda sekarang adalah rumah bagi Allah, Yesus mau bekerja melalui hidup Anda, sekarang Anda harus pensiun dini. Matikan keinginanmu. Ya, berhenti pengen ini dan pengen itu. Cuman satu keinginanmu yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Amin. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya. Haleluya, saya cinta Yesus. Amin. Haleluya, haleluya, saya cinta Yesus. Amin. Yang terutama ya di dalam hidup ini, tujuan Anda apa? Meninggikan dan memuliakan Dia. Caranya, izinkan Dia melakukan sesuatu melalui kehidupan Anda. Nah, saudara, Paulus orang yang mengerti tentang prinsip ini. Sehingga dia menulis dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-19. Mari kita lihat. Ya. Galatia 2 ayat 19. Yuk kita baca sama-sama ya. Galatia 2 ayat yang ke-19. Perhatikan sama-sama ya. Galatia 2 ayat yang ke-19. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Perhatikan ya. Dia mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk hidup Allah. Jadi tujuannya supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Jadi, Paulus itu membangun dirinya, ya, membatasi dirinya dengan segala motivasi dalam kehidupan. Arah hidupnya ini sekarang difokuskan supaya aku hidup untuk Allah. Amin. Nah, di sini Paulus mulai melakukan sesuatu ya. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Amin. Walaupun Anda bisa bergerak, Anda dikatakan masih hidup, tapi hidupmu sekarang bukan untuk dirimu, tapi hidup untuk Kristus
yang ada di dalam hidup Anda ini. Dan akibatnya, karena Anda hidup untuk Kristus, sekarang Anda boleh berkata seperti Paulus berkata, ya, tetapi, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi segala aktivitas, segala apapun yang Anda sedang lakukan dan Anda kerjakan, itu semua karena Kristus. Amin. Karena Kristus yang ada di dalam diri Anda itu. Ya. Nah, Paulus berkata, hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani ini, masih pakai mata, masih pakai tangan, masih pakai mulut, masih pakai telinga, jasmani ini, ya, adalah hidup oleh iman dalam anak Allah. Apa artinya hidup oleh iman dalam anak Allah? Bapak-Ibu Saudara, kita tahu ya, Alkitab mengatakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Orang yang hidup oleh iman, mereka hidup karena mendengar instruksi daripada Kristus. Ngerti nggak, saudara? Banyak orang kadang-kadang mengaku dirinya hidup dalam iman. Tapi dia bergerak menurut kemauannya sendiri. Ketika Anda mulai belajar dan memutuskan untuk hidup oleh iman, Anda mulai, iman itu kan sumbernya dari pendengaran. Pendengaran dari firman Kristus. Dia yang ada di dalam hatimu itu, dia akan memberikan instruksi, dia akan memberikan tuntunan di dalam kehidupan Anda semuanya. Amin. Yuk kita lihat lagi ya, ayat berikutnya. Dalam 1 Korintus pasal 2, ayat 1 dan ayat yang kedua. Demikian pula, ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepadamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Saudara perhatikan sini ya. Paulus ini berkata dalam pelayanannya ketika dia mengunjungi jemaat-jemaat yang pernah dibangunnya, lalu di dalam sidang jemaat itu dia berkata kepada jemaat-jemaat ini ya, aku datang bukan dengan kata-kata yang indah atau dengan kata-kata yang penuh dengan hikmat, ya, untuk menyampaikan kesaksian tentang Allah kepadamu. Sebenarnya Paulus itu sedang menyindir, ya, hamba-hamba Tuhan yang fasih berbicara, ya, tentang Allah. Ngerti saudara saya ya? Banyak orang khotbah, dia khotbah tentang Allah. Jadi dia merumuskan, Allah itu begini, Allah itu begitu, ya. Itu rumusan yang ada di dalam pikirannya. Hasil sebuah interpretasi atau pemahaman biasanya, ya. Wah, konsepnya begini. Dia bikin konsep-konsep itu. Nah, saudara, ada orang-orang yang pintar bikin konsep. Saya bukan tipe orang yang seperti itu, ya. Saya nggak bisa bikin konsep-konsep gitu, ya. Nah, jadi kalau disuruh bikin konsep segala macam itu saya udah angkat tangan. Saya suruh orang yang ahli-ahlinya, ya. Nah, saudara, kenapa? Ada orang-orang yang canggih dan mahir dalam bikin konsep dan fasih dalam berbicara, bahkan berbicara tentang Allah, ya. Itu sangat mempesona. Paulus berkata, aku datang kepadamu bukan dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu, ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Paulus? Ayat yang kedua Anda perhatikan ya. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus.
Jadi pelayanan Paulus itu unik, saudara ya. Ketika dia pergi untuk melayani jemaat atau melayani seseorang gitu, dia tidak berusaha pengen tahu tentang apa yang sedang terjadi ya di dalam kelompok itu, ya di dalam sidang jemaat itu, atau di dalam kondisi atau orang yang mau dilayaninya. Dia nggak mau tahu, dia nggak cari-cari tahu, ya. Tapi keputusan Paulus ini, ya, aku memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus. Jadi prinsipnya Paulus itu apa? Aku pergi ke sini disuruh oleh Tuhan. Kalau Tuhan yang suruh, nanti Tuhan juga akan menuntun akan apa saja yang akan aku lakukan ketika aku tiba di tempat itu. Amin. Ngerti saudara, saudara ya? Banyak orang kadang-kadang, umpama ya, Bu Eva diundang. Bu, bisa doain anak saya atau keponakan saya. Ya. Nah, dia suka manifest. Dia suka kesurupan, umpama gitu ya, dan sebagainya. Nah, kebiasaan seorang hamba Tuhan ketika mendapatkan mendapatkan tawaran pelayanan seperti itu, dia mulai interogasi ya, bu, gitu. Emangnya anaknya kenapa? Gitu. Kumatnya setiap jam berapa? Gitu ya. Nah, dulu sebelum suka kumat itu dia ngapain? Ya, nah, itu yang disebut oleh Paulus mencari tahu dulu gitu loh. Amin. Nah, kalau memang pelayanan itu orang itu disuruh oleh Tuhan untuk memanggil Bapak Ibu Saudara untuk melayani, dasarnya adalah Tuhan yang menggerakkan orang itu untuk memanggil Anda, betul nggak ya? Jadi semuanya itu bukan karena Anda pengen, betul? Bukan keinginan dari orang yang sakit itu, juga bukan keinginan dari si hamba Tuhan yang akan melayaninya. Ya, tapi Tuhan yang berperkara semua itu. Dia yang memulai, sehingga orang itu menemukan atau mendapat informasi tentang Anda dan tahu nomor telepon Anda, lalu menghubungi Anda. Amin. Ketika Anda dapat hal seperti itu, Anda belajar seperti Paulus ini. Ya. Memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus. Jadi Paulus itu cuma bilang, pokoknya kalau Tuhan yang nyuruh, nanti Tuhan juga yang akan memberitahu apa saja yang harus aku kerjakan di tempat itu. Itu yang sering disebut on the spot itu ya. Betul, saudara. Saya pernah dilatih oleh Roh Kudus. Dulu saya terjebak dengan pemikiran yang seperti kebanyakan para hamba Tuhan. Kalau diundang ya untuk pelayanan seperti itu, saya cari tahu dulu. Ya, bahkan kadang-kadang kalau mungkin ini ada orang sakit yang sakitnya saya nggak terlalu paham gitu, saya tanya dulu sama Mbah Google ya, saya tanya dulu ya, si sakit ini sakit itu gejalanya apa, bagaimana dan bagaimana, gitu ya. Kadang-kadang ya cari tahu dulu. Nah, saudara, nanti cara menyembuhkan gimana, bagian apa yang harus dipencet, karena itu rasa sakitnya di sini. Nah, muncul sudah. Jadi cari tahu dulu. Ya, satu kali saya diundang untuk mendoakan seseorang. Ketika saya datang, saya dari rumah sudah nggak bisa berpikir karena itu undangan mendadak dan tempatnya nggak terlalu jauh dari rumah saya. Sehingga dalam hitungan nggak sampai 10 menit saya bisa tiba di tempat itu. Saya nggak sempat berpikir, ya, nggak taunya sampai di situ sudah. Ternyata dia adalah seorang paranormal yang cukup terkenal. Ya, jadi murid saya menemukan dia. Lalu ketika di rumah sakit itu saya disuruh mendoakan atas dasar permintaan istrinya. Ya, lah paranormal itu sedang koma, saudara. Ceritanya di situ. Lalu ketika saya masuk, saya itu groginya luar biasa.
Kalau orang sakit apa gitu ya, ketika dengar paranormal tuh saya langsung kayak apa ya, kayak terintimidasi gitu loh. Dan saya kayak ngeblank gitu. Saya nggak bisa berbuat apa-apa seperti itu. Jadi apa yang harus saya lakukan? Saya masuk, saya ngobrol, saya coba pancing-pancing istrinya gitu ya. Itu nggak membuka sama sekali. Hikmat itu nggak muncul sama sekali gitu ya. Nah, di tengah-tengah kepanikan seperti itu, saya coba pakai akal bulus saya. Saya bilang, saya permisi ya, saya mau ke toilet dulu. Ya, kebetulan toiletnya di luar. Ya, saya pergi ke toilet. Ya, lah di situ apa yang saya lakukan? Saya telepon suhu. Saya telepon senior saya. Ya, yang saya telepon tidak diangkat. Ya, Pak Andreas tidak mengangkat. Sampai 1/4 jam, saudara. Saya di toilet itu, dulu. Saya telepon angkat, saya telepon nggak diangkat, telepon nggak diangkat. Aduh, gitu macamnya. Semakin cemas, semakin cemas, semakin cemas, semakin cemas, ya. Dan akhirnya masa saya harus 1 jam di toilet kan nggak enak, betul nggak itu? Nanti dikira apa? Akhirnya saya keluar, sudah, ya. Ketika saya keluar dengan masih berkeringat gitu kan apa, semakin grogi seperti itu. Nah, saya ambil keputusan tidak mau tahu. Saya nggak mau tahu tentang apa tentang orang itu. Kalau ini rencana Tuhan, Tuhan yang mengundang saya untuk ketemu dengan orang itu, pasti Tuhan nanti akan menuntun baik perkataan saya maupun apa yang harus saya lakukan terhadap orang yang saya layani itu. Apa yang terjadi, Bapak Saudara? Ketika saya ambil keputusan seperti itu, damai sejahtera itu mengalir luar biasa. Rasanya blong, beban itu hilang. Ya. Jadi orang kadang-kadang mengalami stres, beban dalam pelayanan itu kenapa? Nah, karena dia berusaha untuk apa? Melakukan pelayanannya dengan kekuatannya sendiri. Ambil prinsip seperti Paulus ini. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus. Nanti saya percaya saudara, hasilnya pasti wow, 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 keren. Amin. Kenapa? Karena dia yang memulai, dia yang mengerjakannya, dan dia juga yang akan menyelesaikannya. Melalui siapa? Melalui mulutmu, melalui tanganmu, bro. Karena dia telah menyewa hidupmu untuk dijadikan kantornya, dan dia mau berkarya melalui Anda dan saya. Dan Anda hanya dijadikan silent bystander, ya, standard tadi, yaitu saksi bisu di samping dia. Nanti Anda akan terkagum-kagum, Anda akan ternganga. Gak pernah terpikirkan ya, cara doain orang itu seperti ini. Hal ini gak pernah aku lakukan. Kadang-kadang seperti itu ya. Kenapa? Dia yang memberikan gagasan. Dia yang memberikan ide-idenya nanti. Nanti ada tek, itu dengan otomatis. Ketika Anda sudah melakukannya atas kehendak dia, idenya itu lancar di dalam kehidupan Anda. Amin. Nah, saudara, persembahkan dirimu secepatnya untuk rela dipakai menjadi kantornya Tuhan ini. Dan secepat mungkin juga pakukan di kayu salibmu semua keinginan-keinginan, ambisimu semuanya, gantung semua di sana. Ya, sehingga rencana Allah supaya lancar dan cepat terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Ibrani pasal 10 ayat yang kelima. Kurban dan persembahan tidak kau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Amin. Nah, saudara, dia sebenarnya bernubuat di sini ya, bahwa ada tubuh yang disediakan, yaitu orang-orang yang percaya yang mau memberikan tubuhnya bagi dia. Nah, saudara, sekarang kita tahu pekerjaan apa sih sebenarnya yang dia mau lakukan melalui kehidupan kita ini. Ternyata Tuhan mau melakukan
pekerjaan yang lebih besar. Ya, pekerjaan yang lebih besar. Kita tahu, selama 3,5 tahun Tuhan Yesus ada di muka bumi, apa yang dilakukan? Orang mati dibangkitkan, orang lumpuh berjalan, bisu berbicara, buta melihat, betul? Mujizat demi mujizat dilakukan semuanya oleh Yesus ketika dia ada di muka bumi. Tapi sekarang saudara, ketika dia mau datang kembali, balik untuk melanjutkan pekerjaannya yang masih tersisa itu, dia berkata, aku akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar, ya, lebih besar daripada yang pernah aku lakukan. Ya, nah saudara, mari kita bahas sama-sama malam hari ini ya, tentang jenis pekerjaan Tuhan Yesus yang lebih besar ini. Bagaimana Tuhan Yesus dapat berkata bahwa Anda akan dapat melakukan semua yang Ia lakukan, bahkan lebih besar dari yang pernah dilakukannya dahulu. Sekarang jelas bagi Anda bahwa itu digenapinya dengan cara Tuhan Yesus sendiri yang mau menyelundup ke dalam dunia memakai tubuh Anda. Sehingga Tuhan Yesus dapat bekerja sekali lagi di atas bumi ini. Nah, saudara, kenapa dia harus datang lagi untuk bekerja kembali dengan menyelundup ke dalam diri Anda ini, memakai tubuh Anda? Saudara, kita tahu bahwa dahulu, ketika ia masih di dalam dunia, waktunya pendek, hanya 3,5 tahun saja. Dan lagi pula, ia harus membatasi diri karena tugas utamanya harus memikul dosa di kayu salib. Sekarang, Tuhan Yesus datang lagi, meminjam tubuh Anda dengan tanpa beban untuk membayar dosa manusia, ya. Jadi dosa manusia sudah dibereskan ketika dia datang pertama kali itu, ya. Ia lebih merdeka untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Sehingga kini ia dapat melakukan yang lebih besar dari yang dahulu. Nah, salah satu pekerjaan yang dahulu tak dapat ia kerjakan adalah melawan roh agamawi. Semua kuasa yang lain telah ditaklukkannya. Setan, ya, dosa, perkara daging, ya, alam dan hukum-hukum alam, bahkan maut dan alam maut sekalipun pernah Yesus lakukan semuanya, ya. Nah, sekarang karena kalau ia taklukkan, ia tak jadi disalibkan oleh mereka, ya. Ia kembali lagi membawa urapan baru yang dapat mengalahkan roh agamawi di muka bumi ini, ya. Nah, saudara, ini pertanyaannya, mengapa yang satu itu tak dapat ditaklukkannya, ya? Nah, kenapa? Ya, yaitu kalau ia menaklukkan yang satu itu, yaitu roh agamawi itu, dia nggak akan disalib, ya. Nah, oleh sebab itu dia yang itu disisakan pada waktu itu dan dikerjakan ketika dia bermanifestasi kembali melalui tubuh Anda untuk menaklukkan roh agamawi itu semuanya, ya. Nah, saudara, lanjut dulu, nanti saya jelaskan, ya. Ia ingin mengerjakannya melalui Anda, ya. Sekarang kita lihat ayat ini, Yohanes 14, ya, Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Perhatikan baik-baik ayat ini, saudara, ya.
dulu saya salah ya mengerti tentang ayat ini. Dengan membaca ayat ini, sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang percaya kepadaku ya akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ayat itu dulu saya pikir seperti ini. Ya, Yesus itu dulu pernah ya berkhotbah nih. Dia kasih makan 5.000 orang. Kalau dijumlah dengan perempuan dan anak-anak mungkin sekitar 7.000 atau berapa begitu ya. 10.000 lah. Tapi Anda lihat ya, sekarang hamba-hamba Tuhan tuh kadang-kadang kalau khotbah ratusan ribu ya. Hampir 1 juta kadang-kadang. Benny Hinn terakhir waktu di mana itu? Di Ancol itu. Lah, itu 900.000. Di situ. Billy Graham itu kalau khotbah saudara, itu 4-5 stadion. Jadi dia live di sini, nanti orang ngumpul di stadion lainnya begitu, ya. Kenapa enggak muat? Satu stadion berapa ratus ribu. Tahu enggak itu? Wah, saudara, banyak sekali. Belum yang pakai satelit, yang mendengarkannya semua mereka ngumpul di gereja besar untuk mendengarkan khotbahnya Billy Graham. Nah, dulu saya berpikir, ya, Billy Graham, Benny Hinn, Morris Rulo, ya T.L. Osborne dan sebagainya itu, orang-orang jago kakak ada mengumpulkan massa yang banyak seperti itu. Wah, melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada apa yang pernah Yesus lakukan. Ya, dulu saya pikir seperti itu. Ya, jadi kita sekarang boleh melakukan. Kalau Yesus ya 3 kali membangkitkan orang mati, Smith Wigglesworth ya dikatakan membangkitkan orang mati lebih dari puluhan orang, betul nggak? Nah, kita kiblatnya atau pengertiannya ke sana nih, ya hasil sesuatu yang lebih banyak atau lebih besar seperti itu. Tapi saudara, ayat ini nggak bisa dipotong hanya ayat yang ke-12. Bapak Ibu Saudara harus melanjutkannya membaca di ayat 13 dan 14. Perhatikan ya. Kalau Anda potong saja di ayat 12-nya, nanti Anda akan mendapatkan pengertian atau tafsiran ya seperti apa yang saya ucapkan tadi ya. Yaitu kita melakukan pekerjaan yang lebih hebat daripada yang pernah Yesus lakukan itu. Nah, ayat 13 perhatiin. Dan apapun yang kamu minta dalam namaku, perhatikan yang di headlight merah ini ya, aku akan melakukannya supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, perhatikan, aku akan melakukannya. Siapa yang melakukan, saudara? Bukan Anda dan saya. Dia yang melakukannya. Amin. Supaya ya Bapa dimuliakan di dalam Yesus, di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, saudara, yang melakukan Tuhan Yesus, bukan Anda. Amin. Tapi bukan berarti Anda diam. Karena Tuhan Yesus sudah tidak punya tubuh jasmani lagi, makanya dia sewa tubuhmu. Dia pakai tubuhmu untuk kepentingan supaya dia bisa melakukan dan melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang tersisa, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi. Gak heran, Tuhan Yesus itu masuk dalam hidup orang-orang percaya, lalu memberikan hikmat. Sekarang ada gereja-gereja, ya banyak hamba-hamba Tuhan yang mulai menangkap, mengerti, untuk memerangi roh agamawi. Nah, zaman Tuhan Yesus, roh agamawi itu belum bisa dimusnahkan atau dihilangkan. Kenapa?
Karena roh agamawi itulah yang menjebak, yang akhirnya Tuhan Yesus mati di kayu salib. Kalau roh agamawinya dipatahkan kala itu, Yesus nggak digantung di kayu salib, saudara. Dan kalau Yesus nggak mati di kayu salib, Anda nggak ditebus. Amin. Nah, demi untuk menebus Anda, dia sisakan ini hal roh agamawi itu. Nah, sekarang dia masuk lagi di dalam gereja Tuhan, di dalam anak-anak Tuhan, ya, anak-anak Allah, kita dan saya dan saudara ini, lalu dia mulai mendorong Anda. Dia lalu mengatakan, aku mau kamu patahkan itu roh agamawi itu, ya, dan perkara-perkara yang besar yang lainnya. Jadi saya percaya, Smith Wigglesworth yang melakukan mujizat lebih dari Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, dia bukan melakukannya atas dasar keinginannya. Kenapa saya bilang begitu? Karena hidup orang itu selalu bergantung kepada Tuhan. Dia melakukannya menurut ritme maunya Tuhan di dalam kehidupannya. Amin. Nah, saudara, orang-orang yang melakukan kehendaknya sendiri, walaupun hebat, nanti Anda lihat hasilnya. Ujung-ujungnya, kalau dia sudah populer, ya, dia akan sombong. Semua yang dibangun untuk naik atas dasar dari dirinya sendiri, itu orang mewarisi sifat dari Lucifer. Betul? Keinginan Anda yang Anda bangun untuk naik lebih tinggi tanpa dorongan dan izin Allah, itu sebenarnya adalah warisan dari Lucifer. Lucifer jatuh karena apa? Aku mau naik. Aku mau naik. Aku mau lebih tinggi. Betul? Siapa yang mau lebih tinggi? Dia. Amin. Nah, apa yang dilakukan oleh Lucifer ini pernah meracuni satu bangsa. Namanya bangsa Babel, ya. Mereka membangun menara Babel. Anda tahu? Tujuan membangun itu apa? Untuk menyamai yang maha tinggi juga. Idenya sama. Ide naik. Walaupun Anda ada di dalam bidang kerohanian sekalipun, kalau dasar pelayanan Anda, yaitu aku mau, ini bahaya. Pada tingkat puncak, ketika Tuhan Allah melihat upaya manusia untuk naik ini, lalu Tuhan Allah ini bermusyawarah. Marilah kita turun mengacaukan mereka semuanya. Betul? Karena apa yang mereka perbuat pasti berhasil. Lalu dikacaukannya semuanya. Allah tidak suka namanya. Amin. Nangkep nggak saudara maksud saya? Nangkep nggak? Banyak orang membangun sesuatu yang munculnya atas dasar keinginan sendiri. Walaupun itu dalam bidang rohani sekalipun. Semuanya dia yang mau bekerja, bukan Anda. Amin. Dengan membatasi dengan pengertian bahwa dia yang tinggal di dalam tubuhmu ini, dia sekarang mau menguasainya. Dia mau melakukan sesuatu. Anda dijadikan saksi bisu. Untuk ada di mana Yesus sedang melakukannya, Anda ada di situ karena dia pakai tubuhmu. Betul enggak? Ketika itu berhasil, Anda hanya bisa berkata satu kata. Wow, amazing. Dengar, Tuhan kok ajaib. Luar biasa dahsyat. Itu yang engkau mau. Tapi kalau keinginanmu sendiri, lalu Anda berhasil seperti itu, Anda cenderung untuk bertepuk dada. Siapa dulu bapaknya? Ya? Nah, kalau sudah di situ, Tuhan mulai hajar. Orang sombong direndahkannya. Amin. 2 Korintus pasal 10, ayat 3-6. 2 Korintus 10, ayat 3-6. Memang kami masih hidup di dunia.
tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila mana ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Amin. Saudara, banyak manusia ini sering membuat benteng-benteng yang ada di dalam pikirannya. Itu harus diruntuhkan. Amin. Karena semua benteng-benteng ini dia akan melawan Allah, ya. Yang membuat pekerjaan Allah tidak akan terlaksana. Ada trik, ya, itu harus dirubuhkan. Trik-trik siasat manusia ini sebuah kubu yang dibangun atas dasar keangkuhan manusia dan arahnya adalah menentang pengenalan akan Allah. Dan terakhir, Paulus katakan menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Menawan segala pikiran, menaklukkannya kepada Kristus. Ini terjemahan lain katakan bahwa dia menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada ketaatan Kristus. Ya, ketaatan Kristus, bukan hanya Kristusnya, tapi lebih kepada apa yang pernah Yesus lakukan ketika dia taat dengan Bapaknya. Pikiranmu harus ditawan kepada ketaatan Kristus. Nah, jadi Yesus itu taat pada Bapaknya. Pikiranmu harus Anda tawan juga untuk Anda boleh taat kepada Kristus dan Bapak juga. Amin. Ini penting. Prinsip-prinsip seperti itu. Nah, benteng-benteng itu harus dirobohkan dalam kehidupan kita. Khususnya ada di area pikiran kita ini. Amsal pasal 21 ayat 22. Yuk kita baca. Orang bijak dapat memanjat kota pahlawan-pahlawan dan merobohkan benteng yang mereka percayai. Amin. Ternyata saudara, ya, benteng itu untuk menghalangi akses. Kalau Anda mau masuk, ya, harus dirobohkan, panjat, ya, dirobohkan benteng-benteng itu. Benteng apa? Benteng kepercayaan, ya, percaya pada keinginannya, percaya kepada apa ya, kemampuannya dan sebagainya, itu harus dirobohkannya, ya. Nah, malam hari ini, Bapak Saudara, kita tangkap dulu sampai di sini, ya. Bahwa prinsip dasarnya dia tebus Anda, dia mau jadikan Anda rumah, ya. Dia tinggal dalam diri Anda, lalu dia berkantor di dalam diri Anda. Kenapa dia berkantor? Karena dia mau melanjutkan pekerjaannya yang belum selesai. Kalau mentok sampai di sini dengan istilah ketika Yesus di kayu salib, Anda sekarang harus ngerti kata selesai di kayu salib itu dalam konteks penebusan. Semua yang dituntut oleh iblis atas manusia sudah aku bayarkan. It's finished. Betul nggak ya? Lunas. Ya. Tapi pekerjaannya masih. Kenapa pekerjaannya Yesus masih? Karena Bapaknya yang memerintahkan Yesus itu sampai hari ini pun masih bekerja, amin. Kalau Yesus itu taat sama Bapaknya, Bapaknya masih bekerja, terus dia nganggur, berarti dia nggak taat dong. Betul? Nah, dia masih melanjutkan apa yang ingin Bapak selesaikan di dunia ini. Cuman sekarang masalahnya, penghalangnya adalah ketika dia bangkit, dia kehilangan tubuh jasmani. Dia sekarang mau pinjam tubuh kita. Anda yang masih punya tubuh jasmani ini, sekarang percaya kepada Tuhan Yesus, masuk dalam hati Anda, izinkan seluruh eksistensi anggota tubuh Anda, relakan
untuk digunakan untuk kepentingan dia. Ketika kepentingan dia terjadi di dalam kehidupan kita, apa yang terjadi, saudara? Dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar daripada apa yang pernah Yesus lakukan ketika 2000 tahun yang lalu dia ada di muka bumi ini. Bukan berarti yang sekarang dilakukan oleh gereja Tuhan ini, itu bukan Yesus yang melakukan. Yesus tetap melakukannya, ya. Tapi dia secara roh ada di dalam diri Anda yang menuntun, memberikan instruksi kepada Anda, lalu Anda yang melakukan bersama dengan Yesus, sehingga Anda bisa berkata, bersama dengan Yesus, aku akan melakukan perkara yang besar. Bersama dengan Yesus, tidak ada yang sukar. Amin. Bahkan bersama dengan Yesus, perkara-perkara besar akan terjadi. Kenapa? Karena dia yang mau, itu idenya. Amin. Walaupun kadang-kadang itu melampaui kapasitas berpikir dan kesanggupan Anda. Amin. Saudara, besok kita akan lanjutkan lagi, ya. Nah, untuk apa Yesus melakukan perkara yang besar? Ya, ternyata pekerjaan-pekerjaan yang besar itu dikerjakan Yesus untuk meyakinkan dunia ini supaya dunia tahu. Dengar, dunia itu butuh bukti. Amin. Mujizat diadakan menjadi bukti yang tak bisa disangkal. Amin. Makanya dia banyak melakukan mujizat untuk orang-orang dunia supaya percaya. Mereka butuh tanda, butuh mujizat. Yesus mau melakukan banyak perkara untuk mempercayakan, meyakinkan dunia ini. Amin. Nah, saudara, besok kita akan kembali, ya, belajar tentang manifestasi Yesus bagian yang kedua. Nah, saya harap Bapak Saudara tetap bergabung untuk supaya lebih mengerti lagi. Makasih, Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Amin.